Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Yeni. Aku Nawar. Di sini kami akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang kami pahami. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan termasuk keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan syariah adalah mencapai keseimbangan antara aspek finansial dan spiritual, serta mencegah praktik-praktik riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian yang diharamkan dalam Islam. Manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Pada zaman Rasulullah SAW, manajemen keuangan sudah ada dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan konsep baru ini ke umatnya dan juga kepada kepala negara dan berbagai negara. Dalam Islam, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam keuangan syariah, yaitu yang pertama, larangan riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah atau az-ziyadah. Selain bertambah, riba juga bermakna berkembang atau an-nuwu, membesar, al-uluwu atau yang terakhir meningkat, al-irtifa. Contoh sederhananya dari larangan riba yaitu meminjamkan uang sebesar 1 juta dengan syarat pengembalian uang itu dengan sejumlah 1.500.000. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman." Prinsip yang kedua yaitu larangan spekulasi dan perjudian atau bisa disebut juga maisir dan gharar. Gharar adalah segala sesuatu yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti. Gharar juga bisa dimaknai sebagai pertaruhan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauan. Misalnya, jual beli ikan yang masih diternakan dalam air dan belum terlihat hasilnya. Ayat yang melarang gharar diantaranya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Selanjutnya maisir. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Adapun prinsip dari manajemen keuangan syariah yang ketiga yaitu investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Halal adalah kata kunci prinsip keuangan Islam. Halal secara umum dimaknai bahwa investasi atau usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang telah diizinkan dalam agama Islam. Manajemen keuangan syariah melarang tindakan investasi dalam sektor yang dianggap haram menurut prinsip Islam, seperti induksi alkohol, perjudian, atau produk yang melanggar etika dan moral Islam. Prinsip ini mendorong individu untuk berinvestasi dalam bisnis yang beretika,
seperti sektor makanan halal, energi terbarukan, atau pendidikan. Yang keempat, prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Dalam mudharabah, pemilik modal yang disebut rob al-mal menyerahkan modal kepada pengelola usaha yaitu mudharib untuk diusahakan. Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha atau proyek dengan modal bersama. Jadi, dua pihak menyediakan modal dan keuntungan resiko dibagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.